أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang melekat pada langit dan bumi, melekat pada zat, pada makhluk, melekat pada diri manusia. Apa saja yang tumbuh pada diri manusia, itu kebenaran itulah yang bergerak untuk mendorong pertumbuhan. Kebenaran itu yang bergerak, atau dikatakan Allah yang bergerak. Tubuh manusia adalah tanah. Zat. Tubuh manusia bergantung kepada Allah. Untuk dikembangkan, untuk dihidupkan, untuk ditegakkan. Itu bergantung kepada Allah.
Atau tubuh manusia tanah. Ya. Pertumbuhan tanah. Ya. Tentu pertumbuhan itu didorong dengan ukuran ilmu, dengan tata letak. Ya. Contohnya saja seperti tanaman. Apabila tanaman itu disiram dengan air, itu dorongan untuk tumbuh itu berapa? Nah, misalkan saja tanaman itu tingginya 1 meter. Kita siram dengan air itu mendorong tanaman itu tingginya bertambah menjadi 2 meter. Kalau air itu jumlahnya banyak, tentu dorongannya kuat. Tanaman yang tingginya 1 meter, tumbuhnya itu bisa jadi 5 meter. Nah, seperti itulah contohnya. Seperti itu. Itu dorongan. Begitu pula perbuatan manusia. Gerakan-gerakan diri manusia. Gerakan itu menegakkan tubuh. Gerakan-gerakan itu mendorong tubuh itu tegak. Tubuh kita tegak. Ada yang tegaknya itu lemah. Ada yang tegak berdiri itu kokoh. Apabila gerakan-gerakan perbuatan kita itu tepat, ya, tentu gerakan itu mampu, ya, membuat diri kita kokoh, tegak, berdiri dengan kokoh. Nah itu. Ya. Tapi kalau gerakan-gerakan kita salah, itu tidak mampu mendorong, ya, tegak berdiri kita itu rapuh, menjadi rapuh, tidak mampu memperkokoh, tidak mampu memperkuat, memperkokoh berdirinya diri kita. Itu kalau gerakan salah. Itu ukuran. Seperti makanan, ya, makan itu mendorong, ya, tubuh kita itu tumbuh. Kalau makanannya benar, tentu dorongannya kuat. Dorongan untuk menumbuhkan diri kita kuat. Makanan kita halal benar. Makanan itu mampu memperkokoh tulang-tulang kita, saraf kita, semuanya. Tetapi kalau makanan itu haram, itu tidak mendorong tubuh kita menjadi kuat. Tidak mendorong. Bahkan melemahkan. Bahkan menjatuhkan. Itu ukuran. Manusia bergantung kepada ukuran itu. Itu. Tentu manusia harus menjalankan ukuran, memenuhi ukuran, memenuhi timbangan, memenuhi sukatan, seperti itulah kira-kira. Memenuhi amalan ibadah itu. Untuk mendapatkan
pembentukan jiwa raga yang kuat, yang kokoh, yang sempurna. Tentu ibadah itu harus lengkap dijalankan, harus penuh. Kalau dikurang-kurangi ibadah itu tentu tidak mendorong dah, tidak memperkokoh, tidak memperkuat. Itu hukum. Tuh. Jadi tubuh kita bergantung kepada ukuran-ukuran yang seperti tadi. Nah, kita pakai ukuran itu setiap hari untuk mengangkat, mendorong pertumbuhan diri. Nah, kalau kita kurangi ukurannya, atau kita tidak beramal, tidak bergerak, tentu badan kita tidak akan tegak, tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tidak akan sempurna. Itu. Ya. Begitu cara Allah dalam menyempurnakan pembentukan diri manusia. Begitu cara Allah dalam menyempurnakan penciptaan diri manusia. Nah, itu. Ya. Melalui amal ibadah kita, melalui gerak-gerik kita, perbuatan kita, makan minum kita. Melalui itu manusia didorong pembentukannya menjadi sempurna. Nah, itu nampak oleh kita bahwa Allah itu tidak langsung menyempurnakan, tidak. Penciptaan diri manusia tidak langsung disempurnakan. Nah, tapi perbuatan manusia itu sendiri, usaha manusia dalam beramal, itulah yang menyempurnakan. Usaha manusia dalam memenuhi setiap amalan, setiap ukuran, itulah yang menyempurnakan pembentukan diri manusia. Kalau manusia tidak beramal, bagaimana? Tentu penciptaan manusia, pembentukan dirinya tidak sempurna, tidak selesai. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakan jiwa ragaku. Ya, apakah Allah menyempurnakan jiwa raga kita? Tidak. Karena jiwa raga kita disempurnakan dengan amalan. Ya, Allah secara langsung tidak pernah menyempurnakan jiwa raga manusia. Allah hanya memberikan jalan kepada manusia. Ikutilah jalan itu, amalkanlah jalan itu, dengan itu manusia dibentuk, disempurnakan. Allah hanya memberikan pelajaran, petunjuk, memberikan jalan, caranya. Tapi Allah itu sendiri tidak pernah langsung menyempurnakan. Itu tidak pernah. Jadi sempurnanya manusia disempurnakan oleh usahanya sendiri, bukan oleh usaha Allah. Jadi Allah itu ilmu, jalan. Semakin kita ikuti jalan itu, amalan itu semakin kita ikuti, perubahan diri kita semakin besar. Rahmat Allah itu makin turun, seperti itulah kira. Allah makin dekat. Nah, itu. Ya. Allah Maha Pengasih Penyayang. Semakin kita ikuti amalan itu, aturan-aturan itu, rezeki itu makin keluar nih. Nah, itu dah. Ya. Ketenangan itu makin terbentuk. Jiwa raga kita makin tenang tentram. Setelah kita menjalankan amalan. Nah, itu artinya rahmat Tuhan, pengasih penyayang, ya. Allah Maha Pengasih Penyayang
itu diturunkan melalui ibadah itu, melalui usaha. Nah, itu deh. Nah, sehingga saya mengatakan Allah tidak pernah langsung memberikan kasih sayangnya, perlindungannya kepada manusia, itu tidak pernah. Apalagi Allah itu bukan makhluk. Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Allah itu sebuah jalan yang diikuti oleh makhluk. Manusia itu ditenggelamkan ke dalam fitrah, ke dalam jalannya, ilmunya. Jalan yang diikuti oleh manusia, jalan itulah yang dikatakan Allah ada. Ibadah yang dikerjakan oleh manusia, ya, artinya manusia hidupnya disibukkan dengan ibadah. Dia menjatuhkan dirinya ke dalam amalan setiap hari beramal. Artinya dia menjatuhkan dirinya ke dalam Allah itu. Allah meliputi diri manusia. Atau ilmu itu meliputi zat. Proses itu menggenggam zat, menggenggam tubuh manusia. Proses alam. Itu dia. Zat itu tanah, benda, tubuh manusia itu dimasukkan ke dalam proses, ke dalam mesin, seperti mesin pencetak. Kalau kita masukkan tanah ke dalam mesin pencetak, tanah berubah jadi batu bata. Tepung itu kita masukkan ke dalam mesin pencetak, berubah jadi kue, roti. Seperti itu. Tubuh kita masukkan ke dalam jalannya, ke dalam prosesnya itu. Proses alam. Ke dalam amalan. Kita masukkan tubuh kita ke dalam amalan itu. Artinya kita beramal setiap hari. Dengan amalan itu, dengan proses itu, dengan itu jiwa raga kita dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Allah yang menyempurnakan. Allah itu jalan. Jalan untuk menjadi manusia sempurna. Allah yang meluruskan. Allah itu jalan untuk meluruskan manusia. Itu. Jadi amalan itu adalah jalan untuk membentuk diri manusia. Itu Allah itu sendiri. Allah yang membentuk. Allah yang menyempurnakan. Allah yang memelihara, yang menjaga. Itu deh. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Itu deh. Itu. Jadi manusia bergantung kepada Allah, artinya bergantung kepada jalan. Kepada proses. Kepada amalan. Tentu di dalam amalan itu ada tata caranya, ada ilmunya, ada ukurannya. Ukuran yang tepat. Jalan yang tepat, cara yang tepat. Itu yang akan membentuk manusia, memelihara manusia. Kalau salah ilmunya, caranya, ukurannya, tentu itu tidak akan menyempurnakan, tapi merusak. Jadi bergantung kepada Allah, artinya bergantung kepada ukuran-ukuran yang tepat, caranya, ilmunya. Itu
Bergantung kepada Allah artinya bergantung kepada cara yang tepat dalam beramal, ilmu yang tepat, ukuran yang tepat dalam beramal, dalam hidup. Nah, itu. Nah, jadi dengan itu jiwa raga manusia diangkat, dibentuk, disempurnakan. Itu deh. Jadi Allah itu meliputi tubuh, meliputi zat. Tubuh kita harus dimasukkan ke dalam jalan itu, ke dalam proses, ke dalam ukuran-ukurannya. Atau dikatakan tubuh kita hidup dengan Allah, tubuh kita hidup dengan ilmu. Atau ilmu itu yang menghidupkan tubuh, Allah itu yang menghidupkan tubuh. Itu deh. Jadi itulah yang dikatakan Tuhan manusia, Tuhannya zat, Tuhannya makhluk, Tuhannya tanah. Tuhan itu kan sebuah kekuatan yang mampu menghidupkan, menegakkan, membangun, menghancurkan. Kekuatan itu datang dari tata letak zat, ukuran-ukuran. Cara manusia yang salah dalam hidup itu membangun sebuah kekuatan yang merusak diri manusia itu sendiri. Kekuatan yang terbentuk oleh kesalahan manusia dalam melakukan perbuatan. Kekuatan itu yang berkuasa menghancurkan manusia. Itu yang dimaksudkan Tuhan seperti itu. Cara hidup manusia yang benar itu membangun kekuatan yang berfungsi untuk memelihara diri manusia, menjaga diri manusia. Cara hidup yang benar, cara hidup yang benar itu memberikan kekuatan, membentuk kekuatan yang berkuasa. Kekuasaan yang datang dari sebuah kekuatan. Itu yang menguasai, itu Tuhan yang dimaksudkan itu dia. Cara hidup yang benar, ukuran-ukuran yang tepat, itu disebut Allah sebagai dasar hukum, sebagai pegangan untuk mendorong terbentuknya kekuatan yang berkuasa. Jadi Allah itu berkuasa. Kekuasaan Allah itu dibangun dengan tata letak benda, dibangun dengan tata cara. Tata letak diri, gerak-gerik. Kekuatan Allah dibangun dengan itu. Sudah. Kalau badan kita lemah, kekuatan yang tumbuh tentu sedikit. Kalau jiwa raga kita ukuran-ukurannya benar, tepat, kekuatan yang terbentuk itu besar. Atau kekuatan Allah namanya itu, kekuatan Allah yang tumbuh di langit dan di bumi, yang tumbuh pada diri manusia, tumbuh pada makhluk. Itu kekuatan Allah itu. Kekuatan itulah yang menguasai makhluk itu sendiri, yang mengendalikan. Atau disebut Tuhan. Tuhan yang menguasai, itu dia. Kenapa? Itu dia. Jadi Allah itu berkuasa dengan kekuatannya. Sementara kekuatan itu, berapa besarnya kekuatan yang dia pakai dalam berkuasa, itu bergantung kepada tata letak benda, makhluk, tata cara manusia dalam hidup.
seluas langit dan bumi, bergantung di sana. Sudah. Kan nampak lah. Ya. Nah, jadi kekuatan Allah itu tidak keluar dari tubuh Allah. Tidak. Allah tidak bertubuh. Tentu saja kekuatan itu tidak ada di badannya. Karena tubuhnya tidak ada. Nah, itu. Nah, kekuatan Allah adalah kekuatan yang terbentuk di langit dan di bumi. Terbentuk pada makhluk. Tumbuh pada makhluk. Nah, itu. Nah, Allah itu ukuran-ukuran tata letak, tata cara hidup manusia yang mendorong terbentuknya kekuatan yang berkuasa. Nah, itu kekuatan Allah itu. Sudah. Nah, jadi harus dipahami itu. Nah, itu dah. Ya. Tuh. Nah, jadi kekuatan Allah itu tentu macam-macam. Kekuatan yang terbentuk itu macam-macam. Apakah kekuatan itu berfungsi untuk memelihara atau menghancurkan? Apakah kekuatan itu menjatuhkan diri kita sendiri atau menegakkan diri kita? Itu bergantung kepada ya, tata cara kita, tata letak diri, gerak-gerik, nah, cara kita hidup bergantung di sana. Nah, kalau hidup kita sesat, salah ya, tata cara hidup kita salah, itu akan membentuk kekuatan yang merusak pada diri. Dengan kekuatan itu diri kita sendiri dihancurkan. Gitu. Tetapi kalau cara hidup kita benar, cara hidup yang benar itu membangun kekuatan ya, pada diri kita, kekuatan yang mampu mengangkat, memperkokoh ya, diri kita. Nah, diri kita sendiri diperkokoh, ya, diperkuat oleh kekuatan yang tumbuh di badan kita. Ya. Nah, itu didorong oleh perbuatan yang benar. Nah, itu deh. Nah, jadi kita bergantung kepada cara itu. Ya. Bergantung kepada tata cara ya. Ilmu yang kita pakai. Jadi, ya. Kalau kita memiliki kekuatan sedikit, tentu dorongan untuk menegakkan diri kita tentu sedikit pula. Tetapi kalau kekuatan yang ada di badan kita itu besar, tentu dorongan untuk memperkuat diri kita, memperkokoh diri kita tentu itu kuat, besar dorongannya. Itu datang dari diri kita sendiri, ya, kekuatan itu. Nah, jadi dengan ilmu yang kita pakai, cara yang kita pakai, dengan itu tumbuhlah kekuatan di badan kita. Kekuatan yang mampu memperkokoh, memperkuat jiwa raga kita sendiri. Tetapi kalau cara kita salah, ilmu yang kita pakai salah, ilmu itu membentuk kekuatan yang merusak diri kita sendiri. Dari situ datangnya. Jadi masalah ini dikembalikan kepada manusia. Penyebabnya diri manusia itu sendiri. Jalan yang dipakai oleh manusia. Ilmu yang dipakai. Cara hidup ini yang dipakai oleh manusia. Bergantung di sana. Kembali ke sana persoalannya. Itu deh. Itu sama artinya kita meminta kepada jalannya, ilmunya. Ya Allah, beri aku kekuatan. Yang memberikan kita kekuatan itu apa? Caranya, jalannya, ilmunya. Itu yang memberikan kekuatan. Amalan yang benar, cara yang benar dalam hidup, pergaulan yang benar, itu memberikan kekuatan kepada diri kita. Dengan itu kita mengambil kekuatan. Allah memberikan kekuatan yang cara seperti itu.
Itu Allah. Jadi bagaimana cara Allah bekerja? Seperti itu cara Allah bekerja. Saudara, kenapa? Ya. Jadi Allah itu dasar hukum. Jalannya manusia. Ilmu dipakai oleh manusia itu dia. Kenapa? Sehingga saya mengatakan langit dan bumi ini pemiliknya tidak ada. Itu pemilik langit dan bumi itu manusia itu sendiri. Yang berkuasa di langit dan di bumi, itu manusia itu sendiri. Jalan yang dipakai oleh manusia, ilmu yang dipakai, cara hidup yang dijalankan oleh manusia itu menguasai, mengendalikan pergerakan langit dan bumi. Datang dari manusia, kekuatan untuk mengatur langit dan bumi, kekuatan untuk meluruskan kehidupan manusia, itu datang dari cara yang dipakai oleh manusia itu sendiri. Cara hidup yang dipakai datang dari sana. Begitu cara Allah menyelesaikan urusan. Jadi bukan tubuh Allah itu yang bekerja, bukan tubuhnya tidak ada. Allah tidak bertubuh, bukan tubuhnya yang menyelesaikan urusan, bukan. Jadi itu ilmunya. Manusia itu sendiri yang menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Itu hukum-hukumnya. Kenapa? Tentu urusan ini diserahkan kepada manusia yang jalannya benar, tepat. Ilmunya tepat. Ukuran yang dia pakai tepat. Dialah yang bisa menyelesaikan urusan kehidupan langit dan bumi. Itu dia. Allah bersamanya ada. Jadi demikian supaya kita perhatikan, supaya kita pahami, supaya kita pelajari sehingga menjadi jelas dan tidak membang. Saya kira wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.